Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengajian sore ini saya mau menyampaikan beberapa hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran. Ada 10 perbuatan atau 10 keadaan yang menghalangi rezeki masuk ke rumah atau yang menghalangi rezeki sampai sama kita. Ya, ini materi paling disukai oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu itu kalau bicara dalek semangat. Bapak-bapak juga. Ya, jadi ada beberapa perbuatan yang menyebabkan rezeki kita terhalang. Jadi ini saya sampaikan biar kita menghindarinya. Kalau ditahu nih kan, orang yang melakukan kesalahan itu ada 2 golongan. Nanti kita deteksi saya ini di golongan 1 atau golongan 2. Orang yang melakukan dosa, maksiat atau kesalahan itu 2 jenis. Yang pertama la ya'lamun, yang kedua la yash'urun. Ada orang melakukan kesalahan karena tidak tahu, la ya'lamun. Ada orang melakukan kesalahan karena tidak sadar, la yash'urun. Yang mana yang mau dipilih nih, Bu? Tidak tahu atau tidak sadar? Kalau saya tidak mau pilih dua-duanya, bahaya. Tapi seandainya boleh memilih salah satunya atau wajib memilih salah satunya, maka masih mending orang berdosa karena la ya'lamun, karena tidak tahu. Jadi memang mau diapa, dia tidak tahu. Tapi kalau la yash'urun, nah tahu ji, bilang kalau keluar ke orang tidak pakai helm bahaya, tapi Nabi bilang ya tompisin na doang. Nah, ini berarti la yash'urun. Dan ini yang paling banyak terjadi. Jadi yang pertama yang menyebabkan rezeki itu terhalang adalah memutuskan silaturahim. Biar bagus sholatnya, tapi bagus bombe dengan tetangganya, dengan iparnya, lagona, cikalinna, pinduna, pintana, pingana, pilina, pintalun, pingapa, pilima, pinganam, pintujuh. Biar hitam jidatnya sholat, leling ya banas sembayang, tapi tidak baku omong dengan tetangganya, itu menghalangi rezeki. Jadi saya mau kuliti ini 10 ini, jadi mau ditanya, tapi jangan aku tanya satu-satu. Tapi tidak bisa itu selesai masalah kalau tidak dibongkar. Sama kalau kita pergi dokter, pasti dokter tidak mungkin begitu, ini kayaknya mau dikasih obat nih karena cara jalannya miring ke kanan. Tidak. Pasti dokter tanya ki dulu, apa keluhan tak? Dok, kalau saya minum kopi pagi selalu tak tusuk mata kananku, mungkin sendoknya tidak dibuka ki, jadi kalau minum kita tusuk itu sendok. Pasti dokter tanya-tanya. Begitu juga ustaz. Jadi saya kalau ada yang tanya, Kak, Ustaz, saya ini rezekiku susah sekali.
Kalau ada usahanya bapaknya ditipu mising, ada usaha dimulai bangkrut mising. Saya tidak bilang baca doa ini bukan. Jangan dulu baca doanya, ditanya-tanya dulu apa keluhannya. Nah, yang pertama, kalau ada orang seret rezekinya, satu, bagaimana hubungan tak dengan tetangga sekitar. Ini yang senyum-senyum berarti ada naingan. Yang tidak senyum berarti pura-pura tidak naingan. Jadi, ayo. Jangan dilanjut dulu yang kedua, Ustaz. Ini misalnya masalah aku ini, kenapa? 3 tahun mas setengah tidak baku omong. Gara-gara apa? Gara-gara pemilihan wali kota. Gara-gara ini mau mesin pilkada ini. Coba waktu pemilihan presiden, saya pendukungnya Jokowi, saya pendukungnya Prabowo, baku bombe, belum pibaikan satu kabinet di atas. Jokowi presiden, Prabowo menterinya. Kecewa bagi kita. Jadi nanti pilwali ini jangan lagi baku bombe-bombe. Karena belum pakai baikan sesama pendukung selawan politik di atas cipika-cipiki ini. Malah kadang-kadang cipiku lagi. Jadi mulai sekarang hati-hati. Penghambat rezeki yang pertama adalah yang memutuskan silaturahim. 2, yang menghambat rezeki adalah kalau kita memperoleh atau mencari nafkah dengan cara yang haram. Itu. Jadi kalau kenapa ini rezekiku ini tidak pernah jadi-jadi, setiap habis lagi. Cara dapat rezekinya haram. Jadi mulai sekarang hati-hati Bu, ya. Bu, hati-hati. Rezeki itu harus dicari yang jalurnya halal. Biar ini sedikit, yang penting pilih mana Bu? Sedikit berkah atau banyak dan berkah? Jadi tidak apa-apa banyak uang, yang penting jalannya halal. Jangan lagi cari-cari yang kalau tidak benar, jangan. Saya arisan 1 juta, anggotanya 30 orang. Kalau naiki berapa Bu? 30 juta. Jaga kali-kali kalau ibu pintar hitung-hitungan kalau uang. 30 juta. Tiba-tiba Ibu Joko mau, Ustaz, kalau naik arisan kasih dulu nah. Tapi dilarang dia turun ke jam lagi bilang-bilang, oh iya, tapi berapa ku dapat? Apa istilahnya kalau begini Bu? Jual arisan. Ini pengalaman atau apa ini? Jual arisan atau nembak arisan. Jadi diundi, tapi kalau ada yang mau nembak tidak diundi. Tapi semua kalau disepakati, semua yang lain itu dapat. Itu namanya nembak. Tapi ada juga jual. Kalau jual itu tidak diumumkan, tapi beberapa orang nak hubungi. Dentikno, dentekne, dentanin, dentakenan, dentajamen, dentalele, dentamene. Coba nak kasih tahu semua kalau naik arisan saya mau kasih jangan bilang-bilang sama ketua iya. Baru ketua juga nak kasih tahu Tanji. Ku kasih pagi 2 juta jadi 28 ku terima. Yang 2 juta itu yang terima, saya terima kalau naik arisanku, itu yang menghambat rezeki yang lain. Ya, itu yang menghambat rezeki yang lain. Jadi jangan lagi jual-jual arisan. Ya, lebih jual es buah saja. Ya, lebih jual es buah. Itu yang kedua. Di penghambat rezeki adalah makan sesuatu yang sumbernya diperoleh dengan jalan yang haram. Apapun itu hanya contoh kecil, ya. Itu hanya contoh kecil. Yang ketiga, ini biasanya ibu-ibu tidak gini. Yang menghambat rezeki adalah minum minuman keras atau minum khamar. Minum khamar.
bir, anggur, whisky, Jennifer, dragon, blot, ya blot. Dulu di Taluk banyak blot, ya. Blot talat, blot AC, blot inrut, blot nipa. Nah, kalau dulu di sini tuh blot nipa yang banyak. Tapi alhamdulillah sekarang tidak Jadi semua itu minuman atau makanan yang memabukkan, mau busa-busa ataupun sabu-sabu. Kalau dulu kan cuma busa-busa, sekarang sabu-sabu. Narkoba, ada pil anjing gila, namanya pil koplo. Dulu itu anjing kalau gila suka mengejar orang, itu dikasih pil penenang. Sekarang yang punyanya itu anjing yang makan. Makanya anjing sekarang pusing karena obatnya dimakan oleh manusia. Jadi yang suka minum minuman keras atau makan makanan keras, makan makanan yang memabukkan. Yang keempat, penghambat rezeki, menuduh orang lain padahal tidak begitu. Atau bersaksi tapi saksinya palsu. Cocok betul itu, demi Allah dia yang begitu padahal tidak. Orang yang suka menuduh-nuduh, ya, orang yang suka menuduh-nuduh padahal tidak begitu, itu akan menghambat rezeki. Sudah 4. Nanti kita deteksi di mana kira-kira saya ini masalahnya, kenapa rezekiku tidak maju-maju, ya. Jadi jangan suka menuduh-nuduh lagi, karena kasihan, atau bahasa kerennya fitnah itu yang kasih besar ke badan. Apa Bu? Oh, fitness. Bukan fitness, ya, fitnah. Menceritakan orang, mengatakan orang begini begitu padahal tidak begini dan tidak begitu. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa lebih kejam? Kalau orang dibunuh satu kaligus, begitu ditikam mati, dan begitu mati orang datang menolongnya, dibawa ke kubur, dimandi, didoakan. Tapi kalau difitnah itu dibunuh pelan-pelan. Orang tidak mau keluar dari rumahnya, malu karena difitnah. Makanya hati-hati. Begitu kita memfitnah orang, Allah bilang malaikat tahan itu, tutup pintu rezeki yang mau menuju ke rumahnya. Ya, sudah 4. Yang kelima, seke, bahasa Inggrisnya zeke. Ya, kikir galang, parok dongkokna, paku jambatan batana. Ini kikir ini. Ada yang suka sama orang kikir? Jangankan kita Ibu, orang kikir saja tidak suka sama orang kikir. Coba, ada tetangga aku gilik na baru na bilang balisikku ti anu gilik na, saya bilang kita gilik tonnya. Ternyata orang kikir juga tidak senang sama orang kikir. Itu orang kikir gampang kena penyakit stroke. Orang kikir itu gampang kena penyakit jantung. Orang kikir itu gampang naik tensinya. Banyak itu sumber penyakit. Kenapa? Karena suka tak bangka-bangka. Coba kalau kumpul ke orang rapat di sini Ibu Majelis Taklim, tiba-tiba Ibu Joko bilang kita ini rencana mau beli, langsung kita bakal umatnya. Itu orang kikir itu. Baru dia bilang kita mau rencana berkunjung ke panti asuhan mati lah nyumba misen tahu tak bangka memang mijantuna. Begitu saya bilang kalau kita Ibu berapa, saya 50.000 tambah naik lagi mati mijat, saya tidak mungkin dibawanya. Jadi orang kikir itu luar biasa, banyak gampang sekali kena penyakit. Karena kalau sudah ukurannya uang, yang paling disuka itu orang kikir adalah anugerah.
anu gorak ya. Anu gratis. Jadi jangan kikir. Kalau ingin murah rezeki, sebaliknya banyaklah bersedekah. Banyaklah bersedekah. Karena matematika sedekah beda dengan matematika sekolah. Matematika sedekah beda dengan matematika sekolah. Supaya mirip-mirip penyebutannya. Di matematika sedekah beda dengan matematika sekolah ya. Kalau matematika sekolah 9 dikurang 1 berapa? Berapa Bu? 8. 10 kurang 1 9. Itu matematika sekolah. Tapi kalau matematika sedekah 10 keluar 1 berapa Bu? 10 keluar 1 19. Makanya kalau matematika sedekah itu tidak pakai kata tinggal. 10 kurang 1 tinggal berapa? Itu sekolah. Tinggal 9. Kalau sedekah 10 kurang 1 jadi berapa? Jadi jangan bilang sisa berapa. Tidak ada sisa kalau sedekah. Tidak ada sisa. 10 kurang 1 jadi 19. Kenapa jadi 19? 10.000 saya kasih si A 1.000, yang sama saya 9.000. Tapi yang 1.000 dilipat gandakan pahalanya 10 kali menjadi 10.000. Maka 10.000 di sisi Allah tambah 9.000 di kantongku jadi 19.000. Begitu. 10.000 keluar 2.000 sama dengan berapa Bu? 28.000. 10.000 keluar 3.000 37.000. 10.000 keluar 4.000 46.000. 10.000 keluar 5.000 55.000. 10.000 keluar 9.000 91.000. 10.000 keluar 10.000 jadi 100.000. Ayo, mau sedekah 1.000 atau 10.000? Jadi matematika sedekah. Kalau mau rezeki tak mudah, rezeki tak murah, dapat rezeki nomplok, maka rajin memberi. Ada lagi satu, ini rahasia. Jadi kasih tahu yang tidak datang. Kecuali yang nonton di YouTube. Di YouTube kita namanya Bosara Channel ya. Bosara itu kepanjangannya obrolan santai seputar agama. Makanya dibilang Bosara. Jadi nanti kita bisa lihat ulang ini di YouTube ya. Jangan lupa subbreaker. Kalau kita subbreaker berarti baru nyalakan loncengnya, selalu dapat pemberitahuan kalau ada ceramah terbaru. Jadi yang kedua, kasih murah rezeki. Kalau mau kita dapat rezeki kaget, rezeki nomplok, rezeki tiba-tiba gampang, kasih kaget orang. Siapa yang suka kasih kaget orang dengan rezeki, Allah kasih kaget kita juga dengan rezeki. Makanya kalau tidak pernah kita kasih kaget orangnya, kita dapat berharap mudah-mudahan tiba-tiba ada rezeki nomplok ini. Tidak, kasih kaget orang. Contoh, saya yakin kaget gini kalau kita lakukan besok. Mulai besok, kalau ada penjual sayur masuk di Tallo, berhenti menawar. Bisa kira-kira Bu, berhenti menawar. Pasti kaget, tumben. Biasa setengah jam menawar, nanti tiba-tiba tidak mulai. Kaget orang. Mulai sekarang berhenti menawar. Tak berapa sayur tak? 5.000 2, kasih kak 2. Begitu. Jangan lagi bisa 3.000 2, tak lewat. Tidak mungkin itu modalnya nak jual 5.000, nak untung 10.000, tidak mungkin. Kira-kira kalau dia jual 5.000 itu sayur kah, berapa kira-kira untungnya? Sekali-sekali Bu, kalau pagi pergi di Terong atau di Panampu beli sayur, tak 2.000 satu ika ini kangkung
kacang. Nah jual ki sama saya 5.000 2 ikat, berarti berapa untungnya? 1.000 untungnya. 1.000 untungnya. Itu penjual sayur kak, parut kelapa 5.000 1 biji. Dia bagi 3 nih, dia jual 2.000 1 kantong. Berapa untungnya? Coba 1.000. Tidak cukup 1.000 karena ada kantong plastik 3. Kita tawar lagi 1,5 jam. Bagaimana mau murah rezeki tak datang, Bu? Bagaimana mau murah rezeki tak datang kalau kita selalu kasih sulit rezekinya orang? Mestinya dapat mikodong pembeli di kompleks perhubungan belum dapat karena kita masih bagus tawar 1,5 jam di sini. Gara-gara susun 1.000 tarik tambang nih. Susun tidak mi, coba susun tidak mi. Bagaimana? Pasti malaikat kasih begitu-begitu juga rezeki kita. Jadi ibu-ibu, kalau kita mau rezeki kita datang mendadak banyak, gampang kasih kaget orang. Kasih kaget. Minimal kalau menawar ki 1 kali mau menawar. Minimal kalau kita menawar, tak berapa harganya ikan tak 10.000 1 ekor, bisa jadi 9.000, ambil lagi. Berarti penjualnya bersedekah 1.000. Kita bayar, kasih mapain 2 ekor, kita kasih uang 20.000, jam lagi kasih kembali ki susunna. Maka penjualnya sedekah 2.000, kita juga sedekah 2.000. Padahal tidak berubah harga. Begitu. Jadi kita menawar hanya untuk menggembirakan orang. Menawar menggembirakan orang. Tak berapa tak 5.000. Bisa juga kurang, ambil lagi 4.000. Oh ya, kasih mapain. Tetap nih 5.000 Dia lagi susungina. Nah, jadi bajikan aja tahu ibu kan di situ. Ya Allah, mudah-mudahan murah rezekinya, panjang umurnya. Coba kalau orang lain doakan ki, mudah. Ini tawari 2.000 mau kodong, kamu dalam 4.000 pen 200. Anak ampas tega mau diambil, kasih. Pasti berdoa. Tapi penjual sayur kabodo lalu murukna. Kurang lalu rezekina. Untuk apa banyak rezekina kalau sekek ya orang? Jadi kalau ingin mudah rezeki maka jangan pelit, jangan kikir. Ya. Berikutnya kedua dari terakhir ya, sudah berapa mi tadi? Oh, masih banyak ini. Yang keenam, menghambat rezeki adalah syirik, mempersekutukan Allah. Jadi tolong ibu-ibu ya ibu-ibu, coba cek di rumah, siapa tahu ada di rumah selama ini diyakini bahwa kalau ini ada murah rezeki ya, itu yang menghambat rezeki. Siapa tahu ada tuh benda-benda disimpan di bawahna bantal kah, atau digantung-gantung di pintua. Apa itu? Ini mempermudah rezeki. Itu yang menghambat rezeki. Yang ketujuh, gibah, gosip. Kalau tadi fitness ya, fitnah, menuduh yang tidak benar. Kalau ini gibah, menceritakan keburukannya orang dan memang orangnya begitu. Itu juga menghambat rezeki. Yang kedelapan, meninggalkan sholat. Itu menghambat rezeki. Yang ke-9, aku kasih terakhir dulu yang ke-9. Yang ke-10, berzina. Kalau orang berzina. Dan yang ke-9 terakhir, durhaka kepada orang tua. Hati-hati kalau kita durhaka sama orang tua, meskipun kita ini sudah tua. Jangan dikira sudah tua aman, justru yang tua-tua begini ya ini tua magika, yang tua-tua begini ya ini yang biasa durhaka sama orang tuanya, tidak pernah menafkahi, nasisikan. Kalau masih hidup orang tua tak baik-baiki memang nih, karena dari situ sumber rezeki. Sebaliknya kalau kita orang tua, hati-hati doakan memang anak tak, karena kalau kita marah sama anak tak, rezekinya anak tak akan terhambat. Ya, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sila, ada yang pertanyaan, ibu-ibu?
Silakan. Yang ingin kami tanyakan Ustaz mengenai mohon diulangi masalah kurban, yang bagaimana yang sebenarnya itu kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Itu untuk menghindari hal seperti itu sangat sulit, apalagi ini bukan majelis taklim Ustaz ya. Kadang kalau kita kembali setelah selesai acara tanpa disengaja Ustaz, terkadang muncul itu hal yang seperti itu. Yang ini begini tadi ya, bersambung dari yang lain juga. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana sebaiknya kita menghindari hal seperti itu. Iya. Itu barangkali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban. Kurban ini hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dipentingkan. Tapi khusus bagi Nabi hukumnya wajib. Kata Nabi, wujiba alayyan nahar wa sanantu alaikum. Diwajibkan atasku, kata Nabi, kurban, disunatkan bagimu, kata Nabi. Jadi sunat. Kalau tidak mampu berkurban tidak apa-apa. Tapi kalau mampu ada hukumannya, ada ancamannya. Mau wajada sa'atan li ayyudahi falayyudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkurban sengaja tidak berkurban, tidak usah dekat-dekat dengan Masjid Nurul Qalbi, tidak usah dekat-dekat dengan lapangan sholat Idul Adha. Jadi biar datang sholat Idul Adha dianggap tidak datangi, tidak ditulis namanya, tidak diterima sholatnya. Kalau mampu berkurban baru tidak berkurban. Apa ukurannya mampu berkurban? Tentu tidak bisa ditanya ibu-ibu bapak-bapak, karena kalau ditanya pasti semua bilang kurang mampu. Ukurannya berkurban itu berapa satu ekor di sini yang kita dengar-dengar di Masjid Nurul Qalbi? Berapa Bu? 1.750.000. Kukal 1.850.000. Kukalkulatorkan ki. 1.850.000 dibagi 12. Kenapa dibagi 12 susah? Karena 12 satu bulan. Sama dengan 154.166 rupiah. Itu kurban per bulan. Jadi untuk dikatakan mampu berkorban 154.200 rupiah sebulan. Kalau ibu-ibu ada cicilan motornya di rumah dan cicilannya 300.000 dan mampu ibu bayar, baru yang 154.000 ibu tidak bayar, tidak mampu, puru-puru singkuluk. Dibinya ragi oleh Allah. Kata Allah, inna a'toinakal kautsar. Banyak namo rezekiku kasihkan kau. Dari rezekiku yang banyak, nikmatku yang banyak, dua jiku minta. Fasolli li rabbika, dirikan solat, wanhar, dan kurbanlah. Kalau dulu kata ayat kurbanlah, kalau sekarang cicillah kurban. Kamu cicil aja semua. Kan biasa jadi cicil, televisi saja dicicil, kartu kredit dicicil. Jadi kecuali kalau tidak ada menton cicilan tak baru tidak mampu ya. Wajar tahu kalau cicilan memang tidak mampu. Tapi kalau cicilannya 500, cicilannya 1 juta, mampu, mestinya dia berkurban. Ya, kemudian 1 sapi, 1 kerbau itu untuk 7 nama. Bukan 7 orang, 7 nama. 1 nama itu kalau kepala keluarga, seluruh keluarganya dianggap berkurban. Cuma 1 nama disebut, karena kalau disebut keluarganya pula orang dari sholat duhur belum selesai dipotong. Keluarga A, dem bajit, dem bau, dem banan, dem bulaing. Jadi 1 nama. 7 nama untuk 1 sapi, 1 nama untuk 1 kambing, 7 nama untuk 1 onta. Jadi, tapi kalau kepala keluarga masuk namanya,
yang lain di rumahnya itu sudah masuk semua. Ya, jadi biar tidak digilir namanya. Tapi kalau mau digilir juga tidak apa-apa, tetap keluarga itu dianggap berkurban. Kemudian disunatkan menyaksikan penyembelihan. Jangan salah dengar ini. Oh, Nabi bilang Ustaz disunatkan menyaksikan pembagian. Tidak, penyembelihan. Disunatkan menyaksikan penyembelihan. Jangan bagi tunggui sampai selesai dibagi. Jadi puna leba mo ni polo motor maki nirangan pagi bagian tak natangyo. Ngapa na jame-jame na nakirusarya. Makanya pulang ki karena kalau tinggal kisah hati ki. Jangan lagi bayangkan nih 1.850.000 kita kasih masuk baru hilang tom pahalata kak moro-moro mulai dibagi. Ngapa nyona jaya pulang lagi supaya tidak naganggu ki iblis. Ya seperti itu dibagi 3, yaitu sebahagian untuk yang berkurban, sebagian orang miskin dan sebagian sisanya siapa saja. Bukan sepertiga bukan. Sepertiga yang berkurban, sepertiga orang miskin, sepertiga siapa saja, salah. Bukan sepertiga, dibagi 3. Sebahagian kecil yang berkurban, sebagian besar orang miskin, kalau masih ada sisanya siapa saja. Mau Robert, Charles, Markus boleh. Yang penting kami muslimin, Samsudin, Kamarudin, Alimuddin. Ya itu yang berkurban sebagian kecil 2 kilo Jangan bagi 5 kilo saya jangan bagi. Tapi ada tetangga aku mau ku kasih, bawa namanya tetangga, tak kasih panitia, nanti panitia yang bawakan. Jangan kita. Masa kita lagi berkurban, kita lagi yang pusing bagi. Kemudian jadi itu yang berkurban. Terakhir tentang kurban, disunatkan tidak memotong apapun di tubuhnya mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi tidak mau potong kuku. Kalau bapak-bapak tidak potong rambut, kumis, camban, jenggot, itu tidak lagi sampai selesai memotong kurban. Jadi brewok orang pergi sholat Idul Adha. Kemudian gibah. Ini gibah ini. Ya, kuku juga disunatkan. Pokoknya kita tidak memotong. Ya. Orang itu bisa dimasukkan. Iya. Bisik-bisik tetangga ini. Bagaimana kalau orang sudah meninggal dimasukkan? Boleh. Tapi khusus bagiannya itu yang orang meninggalkan tidak dibagi 3. Tapi dibagi 2 saja. Orang miskin dan siapa saja. Yang orang berkurban tidak dapat. Kamu meninggal nih. Bagiannya tetaku. Di mana tetata almarhum? Jangan ambil ke bagiannya. Semua bagiannya disimpan di situ, dikasihkan sama orang. Maksudnya yang 1 ekor itu? Bukan. Yang bagiannya sepertujuhnya. Ada yang bilang Ustaz 1 ekor itu tidak boleh kita. Oh tidak, bukan. Kecuali kalau 7-7-nya orang meninggal. Enggak, 1 Ustaz. Ya, jadi ada sapi 7 nama, 6 orang hidup, 1 orang meninggal. Bagiannya yang orang meninggal itu tidak boleh diambil oleh keluarganya. Bukan tidak boleh dimakan oleh yang berkurban, keluarganya. Saya punya bapak masuk di situ. Jatahnya yang berkurban tak 2 kilonya. 6 dapat 2 kilo. Khusus jatahnya bapakku tidak boleh kuambil. Disimpan di situ, dibagi. Ya. Jadi bukan makanya ada yang pendapat itu mengatakan tidak boleh dicampur hidup dengan orang mati satuan, tidak ji. Tetap bagiannya juga, bagiannya saja. Iya. Bagiannya saja. Dan bagus itu kalau ada orang meninggal kita niatkan pahalanya sampai pahalanya. Ya, begitu Bu. Ya, terakhir. Ya. Ada bisa-bisa dari belakang. Ya. Yang katanya yang akikah bisa jadi kurban. Bisa, karena kurban dengan akikah hukumnya sama. Kurban akikah itu fungsinya tanda syukur kepada Allah. Cuma sebaiknya akikah dulu. Karena akikah itu 1 kali seumur hidup. Akikah dulu. Karena dua-duanya hukumnya sunat. Cuma akikah itu kata Nabi, orang yang belum diakikah itu tergantung, ya, tergantung pahala anunya. Kayak tong jaminan tergadai. Jadi ditebus dulu. Iya.
Tanggung jawab orang tua selama dia masih anak-anak. Kalau sudah dewasa nih, nah dia tahu belum diakikah, boleh dia potong akikah untuk dirinya. Makanya kalau ibu-ibu ada anaknya, waktu mau diakikah tidak ada uang, sampai kita tidak, maka tulis pesan, tulis wasiat. Anakku yang bernama Mansur belum piku akikah, simpan itu, besok lusa Mansur jadi direktur utama, dia potong kambing untuk dirinya, karena dia tahu. Ya, begitu Bu. Ya, jadi dahulukan dulu akikah. Biar sekalian dipotong di hari kurban 1 ekor kambing, tapi tetap kita akikah. Kan sama aja, akikah juga dibagi-bagi dagingnya. Ya, seperti itu Bu. Ya. Terakhir, ghibah. Ghibah ini asal katanya ghabah, ghaib, tidak kelihatan. Jadi yang dimaksud ghibah adalah cerita kejelekan orang, yang dicerita benar kejelekannya begitu, tapi orangnya tidak ada. Itu namanya ghibah. Makanya itu saya kalau majelis taklim yang kubina wajib pakaian seragam setiap pergi pengajian setiap bulan. Kenapa wajib? Karena kalau bukan pakaian seragam si calla-callai. Oi, 3 bulan nih orang pengajian saya itu terus nana pakai. Tapi kalau seragam siapa bilang? Nah, memang sama modelnya. Jadi seragam itu wajib. Karena kalau beda-beda, pengajian kelima ini itu terus nak pakai. Begitu nak dengar tersinggung bulan depan nak balik nih bajuna. Supaya tidak ketahui bilang itu bisa nak pakai. Ditegur kau tak boleh tagi baju, tak bilang ku sengaja daripada nucalla masing ngapain. Jadi setiap ada keinginan mau ghibah, tutup. Misalnya, Bu, kita tahu tadi sudah mau ku tahu nih. Nah, begitu. Jadi kita harus jadi pemadam kebakaran. Bu, ada mau Gus tahu. Jangan lagi. Kalau itu jangan lagi. Sudah lebih duluan ku tahu dari kita. Jadi langsung cut. Kalau sudah ditahu bahwa yang dia mau cerita adalah ghibah. Ya, seperti itu Bu. Minta maaf karena waktu sudah mau maghrib. Ya, karena mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Termasuk pemirsa sahabat Bosara, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan yang subscribe saya doakan masuk surga. Yang tidak subscribe, nah subscribe baru aku doakan juga. Mudah-mudahan semuanya insyaallah sehat walafiat, dan kita semuanya dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.